Selamat pagi, Jemaat Gereja Khusus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berdoa kita senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan damai di dalam menjalani hari demi hari. Mari sebelum kita kembali berjuang hari ini, kita mau duduk tenang di bawah kaki Tuhan Yesus untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk satu hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan melalui firman dan hamba-Mu ini, agar kami semua mengalami kekuatan daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga yang kedua. Mari kita membuka firman Tuhan dan kita membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai 34, kita mendapati bahwa jemaat-jemaat penerima surat ini mengalami berbagai penganiayaan. Dari harta mereka yang dirampas sampai ancaman penjara karena iman percaya mereka kepada Kristus. Sehingga ada beberapa jemaat dalam komunitas ini yang sudah meninggalkan iman mereka di dalam Tuhan Yesus. Dan beberapa jemaat lainnya mulai menjadi lemah dan putus asa. Dalam kondisi seperti inilah penulis surat Ibrani kembali mendorong jemaat-jemaat untuk tetap beriman kepada Yesus Kristus. Sang penulis menunjukkan kepada jemaat dan setiap kita bahwa kita bukanlah satu-satunya orang yang berjuang mempertahankan iman. Ada begitu banyak orang dari zaman perjanjian lama yang sudah bertahan di dalam iman mereka meski banyak hal yang tak mereka pahami, dan ada banyak juga yang sampai mereka mati pun mereka tidak melihat janji Allah terjadi sepenuhnya. Layaknya dalam sebuah gelanggang pertandingan lari, para saksi iman ini ada di sana untuk menyoraki dan mendukung jemaat dan setiap kita hari ini yang sedang berjuang di dalam pertandingan iman. Tentu, dukungan para saksi iman ini bukan lahir dari semangat positif belaka, tapi lahir dari pengalaman mereka sendiri yang sudah berjuang hingga akhir. Dan sekarang mereka telah menikmati, melihat sendiri hadiah tertinggi dari pertandingan tersebut, yaitu kehidupan bersama-sama Tuhan Yesus dan kerajaannya. Itu berarti kita pun bisa menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik dan setia. Bagaimana caranya? Kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang menghalangi kita dalam berlari. Di ayat yang pertama, Bapak Ibu saudara sekalian, pada waktu itu para pelari akan menanggalkan baju mereka yang panjang supaya tidak menyandung dan menyulitkan mereka untuk berlari kencang. Dengan cara yang sama, kita pun juga harus menanggalkan setiap hal yang merintangi kita untuk berlari dalam pertandingan iman ini. Rintangan itu berupa dosa-dosa kita, beban kekhawatiran dan ketakutan kita, yang akhirnya membuat kita menjadi lemah dan tak berdaya. Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, apa beban dalam hidup yang membuat kita menjadi lemah dan tak berdaya? Apakah itu dosa-dosa masa lalu yang kita masih tak bisa maafkan, tak bisa kita lupakan? Rasa kotor yang tak kunjung sirna? Apa itu dosa yang terus-menerus kita ulangi? Kita sudah berjanji tak akan lakukan, ternyata jatuh lagi di lubang yang sama. Dan merasa diri ini seorang munafik dan tak layak dikasihi oleh Allah. Atau beban itu adalah permasalahan dalam keluarga akibat pandemi ini. Rasanya ingin marah, ingin komplain tidak adil, tapi nggak tahu
kemana kemarahan itu harus dilampiaskan. Beban kekhawatiran yang mengganggu setiap tidur malam kita. Hidup serasa selalu berawan gelap. Rasanya Tuhan jauh entah di mana. Atau beban apa lagi, Bapak Ibu, saudara sekalian? Mari kita menanggalkan semuanya itu dengan datang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kita terus bertahan dan berjuang di dalam pertandingan iman ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Pribadi yang sangat mengasihi kita. Ia peduli bahkan beserta dengan setiap kita. Teruslah berlari, teruslah berjuang dalam pertandingan iman ini. Karena Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi boleh meneguhkan kami bahwa di dalam pertandingan iman ini ada Engkau yang bersama-sama dengan kami. Dan bahkan sudah ada banyak saksi-saksi iman yang boleh mengalami Engkau dalam pertandingan iman ini. Dan biarlah kami Tuhan boleh mengalami sendiri pengalaman bersama dengan Tuhan di tengah duka kami, di tengah kehilangan kami, di tengah kesedihan, di tengah patah semangat kami. Biarlah Tuhan yang boleh berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.